Buat sini lah. Oh boleh ya sebelah kan? Oh iya. Aduh. Baik, sambil ya Pak, mohon izin menyampaikan Bapak Kabir, ini adalah teman-teman kita dari yang bekerja pada Inkraka, didampingi oleh Bapak Acang, menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan ke Disnaker Trans Provinsi Kalimantan Utara untuk menyampaikan beberapa pengumuman Pak, yaitu terkait pemutusan hubungan kerja yang belum dilaksanakan, padahal batas usia sudah melebihi yang diatur dalam perjanjian kerja bersama. Untuk itu disampaikan juga tadi sama Pak Buana terkait dengan surat yang disampaikan oleh Bapak Aca, akselerasi penyelesaian permasalahan yang terjadi di PT Inkraka. Maka pada prinsipnya seperti Bapak Kabir ketahui bahwa kami sudah melakukan lanstaf, kami sudah membuat lanstaf ditujukan kepada Bapak Gubernur yang isinya adalah untuk menyelesaikan apapun yang telah menjadi permasalahan dari Inkraka. Untuk itu berkenan Bapak Kabir bisa menyampaikan arahan kepada rekan-rekan kita, bapak-bapak yang sudah datang jauh-jauh dari Tarakan Pak, dan juga sekaligus untuk menjelaskan dalam hal ini kepada kuasa Bapak Acah agar bisa mereka bisa mendapatkan informasi yang valid dari kita. Begitu kira-kira Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kekuatan sampai di kita. Terima kasih Bapak yang telah hadir berkunjung ke dinas kami. Baru datang tadi Pak? Atau kemarin? Malam minggu. Sampai dengan masa Inkraka, sebenarnya sudah ada lanjut ya, kita teman-teman sudah satu bawah dan juga semoga ada terutama di manajemen kegiatan terakhir menyampaikan pelan lanjut dengan permasalahan ini apa yang harus kami lakukan. Dan saya kemarin juga teman kita dari bisa menyampaikan ya supaya surat ke Pak Gub tindak lanjut terkait pelaksanaan kata dan sudah turun diskusi dari beliau kepada kami ke dinas untuk meminta masukan tentang sebelum dia putuskan, dan itu sedang dalam keadaan dan apabila dijalankan bisa terlanjutkan ke beliau dan kita terkait dengan permasalahan ini yang kemarin terkait dengan gugatan saya kita akan berbicara itu sudah ada gugatan dari perusahaan, dan yang kedua terkait dengan masalah pesangon dan satunya pekerjaan legal. Dan ini yang poin keduanya kelihatannya belum sampai sekarang belum ada Pak ya? Belum semua ya, ada sebagian tapi ada juga yang berat ya. Manajemen bisa segera menyikapi ini. Dan terkait dengan yang sampaikan kasih masalah terkait dengan PHK belum diproses Pak. ya, sudah pensiun tadi, usia pensiun tadi ya, sudah pensiun yang belum dipensiunkan, intinya gitu Pak ya. Ya. Nah, sesuai dengan kejadian juga di sana, harusnya sudah pensiun ini. Itu yang lebih memperhati. Dan ini kelihatan tidak masuk dalam waktu laporan yang pertama itu kan sebenarnya. Sampai pengaduan yang pertama. Ya kan? Masalah yang tidak masuk itu. Meskipun waktu ada pengawal kebunan pernah disinggung ya, pernah juga disinggung salah itu, pernah disinggung. Namun kemudian terkait yang kedua ini itu tidak masuk dalam makanya tidak ada itu. Karena itu kan sudah proses yang pertama, yang awal ya, yang pertama. Yang kedua yang dia menegaskan apa yang pertama sebenarnya itu. Terkait dengan hal kalau ada semacam ini itu yang pertama laporan sendiri Pak, kenapa
Pak gitu, kalau kita gabungkan di sini, nanti akan menghambat yang kemarin itu Pak, yang satu itu. Oke, kita selesaikan bertahap lah, satu dulu selesai. Ini laporan Bapak masuk kembali, kami proses kembali. Nanti kami juga tapi melihat juga kan pengaduannya tanahnya kemana, atau pengawas atau ke media atau kita lihat dulu. Semacam itulah Pak. Jadi kalau bisa kita secara takdir bayarnya selesai satu dulu selesai. Jadi yang berikutnya. Kan begini Pak, Ya. di Oktober itu kan kita sama-sama sepakat. Kami kan tanyakan itu terkait pembayaran. Katanya dimasukkan dalam nota perintah bayar. Dan kan kita ada dokumen, kita videokan juga itu. Dan di sini juga di poin 2 terkait pensiun ada Bapak. Dan memasuki usia pensiun dibahas juga di poin 2 ini. Di dokumen kita ada kok dituangkan. Ya, waktu ada pertama. Ya, kita juga bicarakan itu. Memang kami juga berkomunikasi ke Naker Kota bahwa yang terkait pesangon mau dialihkan ke sana. Sebetulnya apa yang mau kami bahas di kabupaten? Bicara perselisihan ini kan tidak ada perselisihannya. Apa yang mau diselisihkan? Kami setuju Pak PKB. Pelaksanaan PKB, kecuali ada perhitungan yang tidak sesuai, bolehlah kita berselisihkan. Ini kan tidak berselisihkan ini. Saya kira kembali ke kabupaten, saya kira keliru juga menurut kami. Karena kami tidak persoalkan. Yang kami persoalkan kenapa tidak dieksekusi. Seandainya diperselisihkan ya bolehlah kita bicara perselisihan. Boleh pinjam itu Pak, itu notulen rapat kan? Iya. Apalagi memang Intraka masuk daftar yang di blacklist Pak, perizinannya. Jadi kita memang disuruh cepat juga supaya pihak pemerintah PTSP bisa melihat. Intraka juga salah satu masuk dalam daftar yang maksud Bapak Presiden itu. Perusahaan PT Intraka kena. Saya juga ditanya oleh Pak Gub hari sebetulnya pengawas itu apa sih yang bekerja? Saya bilang cuma 2 norma kerja, kerjaan dan norma pengawasan K3. Saya bilang K3 clear tidak ada persoalan, padahal di lapangan tidak sesuai. Berarti pengawasnya gimana? Ya saya nggak tahu. K3 aman semua dia bilang. Tidak ada yang permasalahan, padahal di lapangan tidak ada, cuma PMI aja kalau saya. Selain itu pertambangan lah yang agak baik. Selebihnya tidak ada. Saya juga sampai ke mana, tapi secara umum global. Ini kalau terkait Intraka itu kan larut itulah. Terutama Indra lah yang harus menjawab dengan jelas Pak Indra. Kalau dia yang bilang tunggu Pak Gub sudah kasih itu. Tidak iya. Dia sudah dispo katanya. Sebelum saya datang ke hari lah, minggu lalu, 2 minggu yang lalu itu dia kasih. Dengan sampai buat surat ke gubernur kan. Nah sampai buat ke surat ke gubernur kan terkait akselerasi. Surat dari saya terkait dengan akselerasi yang sudah disampaikan ke gubernur. Nah gubernur sudah mendispo ke kami. Nah, itu sudah pimpinan buatkan langkahnya, tinggal kami melaporkan ke pimpinan terkait apalagi arahan beliau, karena kan kami harus mencantumkan dasar hukumnya biar beliau juga tidak sampai salah jalan
memberi arahan ke kami? Begini Pak Buan, jadi kita juga kan mengejar di ombudsman. Betul, kami juga tidak terlalu puas dengan hasil ombudsman. Mungkin setelah hari ini, besok lusa kami ke ombudsman juga. Beliau pihak ombudsman cuma mendengarkan klarifikasi saja, tidak mengedepankan aturan supaya ditegakkan. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kami mengejar di akselerasi itu? Karena kami sudah curiga sekali sama pengawas. Katanya menyerahkan ke gubernur. Kita kan mengacu ke Kepmen 33 2016. Cukup sampai pengawas yang mengeksekusi atas petunjuk pimpinan. Setelah sudah lewat dari kepala dinas, mau kemana lagi? Katanya ke Pak Gub, sehingga kami mengejar Pak Gubernur. Nah, di Pak Gub tidak pernah menerima itu. Nota 2 itu tidak pernah sampai di meja beliau. Justru yang sampai itu akselerasi. Artinya apa? Artinya ada kata dan perbuatan tidak sejalan. Nah inilah bapak-bapak ini mau memastikan itu Pak Buana sebetulnya apakah yang terjadi. Karena lain yang saya sampaikan ke mereka, lain juga yang terjadi. Padahal yang saya sampaikan apa yang saya lakukan. Apa ya terkait dengan kecepatan akselerasi itu terkait dengan kedua itu setelah kedua kami silakan kesalahan ke Pak Gub sinar itu. Nah itu sampai tidak masuk ke media juga tapi tidak tahu. Tapi yang jelas sudah kami sampaikan secara ketiga oleh saja ketemu kami saja menyampaikan ke beliau ini begitu. Tanya agak lama. Jadi betul Bapak sampaikan terjadi sudah sampai ke kerja beliau ya. Iya. Nah, jadi lama diskusinya tuh semacam itu. Apakah kami tidak tahu lah itu kan. Tapi yang jelas sudah kami sampaikan. Dan kemarin juga setelah Pak akan mewakili Pak beliau, sudah kesalahan itu kan. Minta saran kepada kami. Isinya yang isinya sama aja sebenarnya yang itu kami sampaikan oleh sekda itu. Tapi dengan ada tambahan ini yang kami bahas dulu. Iya itu kan di PEN 2 ada usia pensiun. Terus kan sebetulnya saya masih menunggu ini Pak White NC karena Naker Kota menghubungi kita terkait persoalan ini mau dikembalikan ke ranah mediasi barangkali. Jadi kami ambil sikap karena sudah dituangkan di nota. Kenapa dikembalikan ke kabupaten? Kalau ke kementerian barangkali kami mau. Kalau lari ke belakangnya, mohon maaf kami kurang paham. Dia sudah larut, kembali lagi mundur. Nah ini kan aneh. Terima kasih Pak Ajeng ya. Sedikit saya mau bertanya nih Pak Ajeng terkait berita acara upaya penyelesaian permasalahan ketenaga kerjaan. Anggaplah sudah dituangkan dalam poin nomor 2 ini ya, salah satu dan memasuki usia pensiun. Kalau misalnya memang itu sudah dilaksanakan oleh pengawas, harusnya pengawas sudah tahu namanya siapa saja, data-datanya apa saja, gitu ya Pak ya. Pada prinsipnya itu kan kita negara hukum Pak, ya kita negara hukum. Sekali lagi saya mohon maaf, mungkin ini adalah saya menyampaikan sebagai perspektif saya dari sisi pemerintahan. Kita sebagai negara hukum, apapun yang ingin kita sampaikan, otomatis kita harus melakukan secara administrasi. Saya ingin bertanya kepada Pak Acang. Pak Acang, pernahkah Pak Acang menyampaikan surat terkait masalah usia pensiun dan data-data siapa saja sudah pernah? Sudah pernah, boleh saya lihat? Ini saya tahu saja. Usia pensiun meninggal dunia kita kasih sini. Daftar mereka yang berkuasa ada bisa ditanya yang bersangkutan apakah betul-betul menandatangani. Untuk bersurat ke Disnaker Pak? Sudah sebelum mereka datang ini sudah saya sampaikan. Suratnya sudah pernah bersurat? Sudah. Bapak punya kopian suratnya? Ini Nanti kan daftar. saya cari. Boleh, nanti PA saya aja nggak Siap, apa-apa ya Pak siap. ya.
Kalau misalnya memang surat itu sudah pernah disampaikan, maka itu adalah kesalahan kami. Kami belum memproses itu. Tapi kalau misalnya memang surat itu belum masuk, kami mohon dengan sangat Pak Acang ya. Siap. Kalau misalnya surat itu belum masuk, sampaikan secara administrasi. Kalau misalnya memang secara administrasi sudah bersurat kepada kami, otomatis pasti akan diproses oleh kami, dalam hal ini oleh pengawas ketenagakerjaan. Untuk sampai hal ini saya sampaikan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kabit tadi. Yang diproses adalah sesuai dengan surat Pak Acang itu. Siap. Ya, sesuai dengan surat Pak Acang itu. Jadi Pak Acang nanti minta tolong dicek kembali Pak Acang, Siap, boleh siap, ya? siap. Dicek kembali. Kalau misalnya memang ada surat yang disampaikan yang disenangkan, kami minta tolong fotokan. Siap. Yang kedua, kalau misalnya memang belum ada, kami minta secara administrasi. Siap. Bisa seperti itu Pak. Sambil menunggu nanti telah staf kami sampaikan ke Pak Gubernur, dan nanti untuk masalah kasus ini yang sudah tertuang dalam PKB, yaitu usia pensiun yang harusnya 55 tapi ternyata ada yang sudah sampai 58 ya, sampai 60 lebih. ya 60 lebih, itu akan kita hal yang berbeda ya Pak ya. Siap. Boleh bisa terima pernyataan saya ini Pak ya. Ini kan ada rekamannya nih. Oh, siap. Ada rekamannya, setidaknya kami sebagai pemerintah pasti bertanggung jawab. Tapi kami mohon masyarakat juga harus bersurat, harus bermohon ya kepada kami supaya Pak Kabit juga berhasil melaksanakan pemeriksaan atau komisi dipanggil atau mendudukan bersama, itu tidak masalah sebenarnya Pak ya. Kita juga sudah minta itu Bu, minta. Sudah minta. Sudah minta, Pak Baik. Kabit suruh bersurat, kita bersurat. Sudah bersurat ya. Sudah Kalau begitu juga. kami minta aja kopiannya. Iya. Kalau misalnya memang seperti itu ya. Supaya kita boleh. dipertemukan aja gimana sebetulnya. Baik. Karena terus terang aja macam beliau ini. Ada lagi Pak siapa yang tua sekali? Supriyanto. Dia kerjanya manjat-manjat Bu. Dia takut sudah manjat. Ya. Nah yang kami dibahas itu hari Bu sesuai dengan permintaan FKUI. Memang banyak yang masuk siap pensiun. Tapi yang masuk di FKUI saja yang di endorse maksudnya pada waktu itu kami sudah bahas. Sudah dibahas betul. Dibahas antara siapa sama siapa Pak? Sama Pak Kabit lah. Sama Pak Kabit. Oke kalau begitu ya. Kalian minta maaf. Notulennya ada tuh bahkan ada kita bikin 9 Naker yang bikin notulen 9 poin itu. Kami nggak bikin. Yang itu ya, notulen itu ya Pak Acang ya. Enggak, notulen kami yang pertemuan November. Oh, Bulan November. Ada notulennya. iya. Itu kami siapkan lah kalau memang itu. Oke. Pak, kembali yang tadi Pak masalah ini terkait kewenangan Pak. Ya. Karena memang mediasi itu ada di Kabupaten Selatan. Ini kan ya boleh kalau nanti salah langkah gitu kan, macam itulah. Meskipun kami punya ada mediator satu orang. Kecuali kabupaten kota itu sudah melimpahkan, baru kami tangani terkait mediasinya ya. Iya Pak, itu kan secara teori Pak. Saya contoh Pak Majid, ada persoalan. Memang saya harus ke kabupaten kota Pak. Bipartit terlebih dahulu, kita baru lanjutkan ke mediator atau konselor. Tapi karena ini terkait pengawasan, dan kita sudah tuangkan juga, dan kita sudah klarifikasi Pak. Sudah minta klarifikasi bahwa ada perintah bayar. Videonya juga ada. Saya tanya betul, apa yang diperiksa? Normanya apa? Kami ulang-ulang menanyakan tentang itu. Normanya apa yang diperiksa? Ya norma ketenagakerjaan. Masuk nggak pesangon? Katanya masuk. Ini perintah bayar. Jadi itulah jadi pegangan kami. Satu, kedua, kalau kami kembali ke kabupaten, apa yang bisa kami lakukan di sana? Wong kami dilarang bipartit sama perusahaan. Sudah kami adukan juga tidak ada eksekusi dari pengawas. Boleh ke serikat dilarang berorganisasi? Kita minta dipertemukan aja. Tidak mau juga pengawas mempertemukan. Pemerintah, nah ini kan terkesan pemerintah yang kalah. Saya juga memang aksi demo memang kita salah satu jalan, tapi saya juga kan tidak mau. Itu kan saya pikir itu terlalu sudah final dan final sudah. Kita tidak mau melakukan itu di tempat ini dan di tempat itu terkait. Satu, kedua, saya ingatkan kembali di 4 September kita bicara sama
Pak Sekda perintah loh, tegakkan aturan. Pak Sekda sendiri periksa dan tegakkan aturan itu. Jadi posisi kami si pemohon yang minta keadilan juga lah Pak. Mereka datang biayanya berapa apa dan sebagainya. Biaya siapa yang kasih Pak? Pribadi. Pribadi. Nah kalau hotelnya juga baik, maka ya kan kasihan lah. Kita minta kejelasannya sesuai dengan komitmen Pak Kabid bahwa akhir tahun paling lambat akhir. Dan kalau memang bagaimana kita menschedulkan kembali, bolehkah dalam minggu ini kita ketemu dengan manajemen? Mungkin hari besok, lusa dan seterusnya. Karena manajemen ini pasti lari lagi nih. Yang terakhir begini, kalau terganggu dipindahkan jadi hangout-nya. Kita minta, bolehkah hari apa kita sepakat hari Kamis? Kalau memang bersurat, kami bersurat sekarang. Untuk ya Ketemu dengan manajemen. Supaya kami juga mau minta versinya manajemen. Apakah betul-betul pengawas sudah menyampaikan ke manajemen? waktu itu manajemen mungkin kami kontak dulu mereka yang sangkutan ya. Siap. Bisa kapan waktunya. Ya kalau bisa minggu ini, karena saya nanti juga menyampaikan ke Pak Gub bahwa kami sudah rencana agenda minggu ini. Pak Gub juga giling-giling kepala loh kalau kami juga tidak bisa ketemu manajemen. Yang satu, yang kedua harus kita catat bersama-sama bahwa Naker ini tidak konsisten. Dinas ini tidak konsisten. Kenapa kami bilang tidak konsisten? Kalau surat dari perusahaan ke Naker itu HRD-nya Imam, Pak Imam. Pak Imam siapa namanya? Ya, Pak Imam lah. Tapi kalau dari Naker ke perusahaan, HRD-nya Ibu Berta. Banyak dokumen yang menunjukkan itu. Termasuk Ibu Berta jadi Dewan Pengupahan. Jelas-jelas melanggar Kepmen 13 tentang DPKO. Salah. SK upah UMK salah. Di SK itu Bu, Pak, tidak menuangkan yang namanya pendapat DPKO. Bagaimana bisa menentukan besaran upah? Bisa kita buka SK itu. Tidak ada mencantumkan bahan pertimbangannya bahwa pertimbangan dari hasil DPKO, Dewan Pengupahan. Justru di poin 2-nya menyuruh menggunakan Kepmen nomor 18 2016 dan itu sudah dicabut. Dan saya ulang-ulang kasih tahu, itu dicabut. Bisa kita bicara sebentar supaya merevisi ulang. Dan saya sudah sampaikan ke Biro Hukum. Nah kalau ini digoreng-goreng orang kena ini Pak. Menerapkan aturan yang sudah dicabut, yang sudah tidak berlaku. Bisa dilihat di UMK itu di pertimbangan poin 2-nya. Undang-undang yang dipakai di penetapan upah itu undang-undang yang sudah dicabut oleh negara. Payung hukumnya sudah dicabut. Coba saya jelaskan di sini biar kita berlanjut. Karena kasih pengupahannya kalau kita kritik marah. Kritik marah. Bukan mau menerima kritik kita tapi marah. Faktanya hasil kerjanya yang tidak masuk akal. Saya kalau bukan dari ikhlas menghambat, saya sudah tinggal. Coba saya daftar dulu Pak, upah nih biar juga dibahas sekalian. Bisa kita lihat ternyata pengupahan itu. Itu kalau berawal aja lihat ketawa Bu. Dan kami kan serikat ini seluruh Indonesia nih.
mencocok-cocokkan tuh dulu kapan aja yang aneh. Ini untuk masukan ke depan supaya bisa diperbaiki, dan saya juga tidak akan mengekspos. Seandainya mau diperbaiki saja, saya tidak akan ekspos. Tapi Bupati Bulungan sudah tahu, makanya Bupati Bulungan berani menaikkan. Ini Bu, Permenaker nomor 23 tahun 2021. Di sana dia mencabut di UMK itu poin keduanya, UMK nomor 23 itu. Permenaker nomor 23. Ini nomor 21. Poin keduanya ini Bu. Ini poin keduanya sudah tidak berlaku. Permenaker 23 itu yang mencabut. Ya, Permenaker 21. Iya. Ya, itu mungkin terpisah Pak Acang ya, tapi Siap. ini sudah saya catat juga, nanti Pak Kabit juga sudah saya Ya, catat. supaya dianalisis ada bahan ke depan. Supaya jangan Ke depannya kita kembali ke permasalahan Siap. kita ya, Bapak-Bapak sekalian. Kalau dari saya pribadi, mungkin sampai dengan saat ini baru bisa menyampaikan solusi seperti tadi. Ya Pak ya, kami harap Bapak-Bapak sekalian bisa menerima ini, karena kami berharap bahwa Bapak sekalian juga harus paham bahwa kami memiliki aturan main tersendiri dalam pemerintah tanpa mengesampingkan kesejahteraan masyarakatnya. Maksudnya seperti itu. Tapi kami, ya Pak Kabit ya, kami menerima itikat baik dari Bapak-Bapak sekalian, kami menerima itikat baik juga dari Pak Acang sudah mendampingi Bapak-Bapak sekalian. Untuk menentukan waktu Bapak, saya mohon izin Pak Acang untuk menentukan waktu, karena ini tidak bisa kita pastikan kapan. siap. Ini kan pinginnya kita duduk bersama, Iya. ya kan Pak? Kalau menurut saya ini masuk dalam kata perselisihan juga Pak Acang. Karena apa? Karena pandangan dari para pekerja dan pandangan dari perusahaan itu berbeda. Perselisihan ini kan bukan cuma tentang uang, tapi tentang cara pandang juga. Kalau misalnya memang ternyata diatur dalam PKB itu 55 tahun harus berhenti, tapi perusahaan tidak memberhentikan, itu kan masuk dalam perselisihan sebenarnya. Cuman kita kembali lagi ya, Pak Acang ya, kita kembali lagi, apapun itu kita kembali lagi, karena otomatis kan kita harus menganalisa ini semua. Siap. Sambil menunggu, Pak Acang sambil menunggu, kami berharap bisa menunggu nanti panggilan dari Pak Acang. Karena kita juga berpikir kalau misalnya memang bapak-bapak sekalian harus bolak-balik dari Tarakan ke sini juga membutuhkan biaya ya kan? Iya. Tapi pada prinsipnya sudah ada rekamannya, ya kan? Setidaknya kami akan berusaha untuk memberikan progres di sini. Ya Pak ya, Pak Acang tolong dicatat yang tadi saya minta, kalau misalnya memang ada surat-surat tentang rekan-rekan mengenai batas pensiun, Siap. tolonglah bersurat kepada kami, biar kami juga bisa proses itu semua ya Pak ya. Bisa Ya, dijelaskan artinya, ya. ya artinya kalau memang itu kita abaikan karena sudah lewat, bisa kita suapin lah, nggak apa-apa. Tapi yang jelas kami komit Bu, kami administrasi kami jaga sekali. Kalau kami tidak akan bermain-main di administrasi. Setidaknya kami minta di sini bersurat biar rekan-rekan pengawas kami juga bekerja bisa atas dasar apa begitu. Jadi kalau misalnya memang ini merupakan hal yang dilaporkan berbeda dengan masalah yang sudah meninggal, yang dituntutkan oleh bersama dengan pembayaran BPJS yang masih menunggak, maka otomatis itu kita harus berproses kembali. Ya Bapak-bapak ya, karena pada prinsipnya untuk masalah yang kemarin yang ada yang pesangon untuk PT Intraka yang meninggal juga, itu kan BPJS-nya sekarang sudah lancar. Kami sudah komunikasi dengan BPJS juga. Ternyata pembayaran BPJS sekarang sudah lancar Pak Acang. Siap. Kami sudah minta notanya, ketemu sama Pak Anak, Pak Acang mungkin kenal ya. Iya. Ya, Pak Nanda maaf. Jadi sudah disampaikan bahwa untuk PT Intraka pembayarannya benar. Cuman kan untuk masalah PKB ini terkait masa pensiun ini merupakan hal yang berbeda.
ya Pak ya, bisa diterima sampai akhirnya. Ya nanti menunggu dulu dari Pak Acang, jangan dulu datang ke sini karena otomatis kan kalau misalnya ke sini tidak menghasilkan apa-apa juga kan. Ya Pak ya, boleh ya. Pak Kabit mungkin ada tambahan? Terkait tadi masalah berapa tadi setidaknya kita buat surat berapa surat jadi meskipun itu dalam pertemuan kita ada bahas namun karena dia tidak di luar konteksnya itu makanya itu di nota itu tidak masuk itu buat aja. Yang kedua apa yang Bapak sampaikan terkait dengan masalah lokasi maka kemarin Pak evaluasinya kemudian sudah turun secara tertulis belum ada kan. Nah kita berbulan juga intinya sesuai dengan regulasi. Apa sesuai dengan regulasi? Tidak ada karena sifatnya mereka kalau itu mereka internasional itu sesuai ada pemerintah besar. Artinya begitu Pak ya. Banyak beberapa daerah yang dievaluasi termasuk kita yang kena saran Bapak yang tadi itu sebagai bahan kan Pak. Jadi kami begini Pak, Ya. saya potong bahwa kami konsisten tidak ke mediator Pak, apapun alasannya kami tidak ke sana. Kami belajar dari pengalaman. Satu, kasus meninggal dunia sudah terjadi, PKB-nya sudah terjadi, pengakuan semua pihak sudah terjadi, siap bayar, siap laksanakan. Mereka cuma bilang cash flow-nya hari itu, tapi sekarang produksi perusahaan sudah berlebihan. Jadi saya kira ketiga. Yang ketiga, di mana tanggung jawab kita? PKB kita buat baru kita melanggar sendiri. Ini PKB kan sensitif. Kalau dia PP tadi, mungkin kami mau. Dan ada pengalaman mereka lakukan mediasi. Berapa banyak tergantung dibawa ke PHI. Di PHI disepakati bersama-sama, bukan amar putusan. Sudahlah kita biaya banyak, sampai 15 jutaan, ditakutin lagi dibawa, akhirnya tidak apa. Dan kita tanya ke pengadilan, kenapa sih kalian begini? Ya, maka tidak nyuruh. Selesai kunci Pak ya. Siap. Maka tidak menegakkan. Kalau dia tegakkan, kita tegakkan juga. Terbukti BPJS dia bayar. Bahkan dendanya dia bayar. Artinya mereka taat aja sepanjang pengawas konsisten. Iya, bocornya di perusahaan kan begitu. Ketiganya clear kok, tidak ada masalah mereka. Karena pengawasnya sudah clear. Jadi kita kembali lagi bahwa itu aja kali kunci aja Bu. Komitmen kami cuma memperjelas saja apa yang sudah kita lalui. Hal-hal yang baru saya kira nanti kita bicara lagi. Yang sudah ada saja lah yang kita jaga.